adik-adik sekalian, kita akan bahas pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Awas Kuman. Tujuan pembelajaran, kita dapat membaca dan menulis suku kata ka, ki, ku, ke, dan ko. Perhatikan gambar pada bab pembuka ini. Seekor dinosaurus sedang bersin dan mengeluarkan virus-virusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat melihat kuman karena ukurannya yang sangat kecil. Lalu apa kira-kira yang akan terjadi kalau kuman itu hinggap di orang lain atau pada makanan? Siap-siap belajar, amati gambar di atas, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang kalian lihat pada gambar? Terlihat sekali, dinosaurus bernama Dilo sedang bersin lalu teman-temannya menjauhinya. 2. Dapatkah kalian melihat kuman pada gambar? Kuman tidak terlihat ya pada gambar karena ukuran kuman itu sangatlah kecil. 3. Apa yang terjadi pada kuman itu? Nah, kuman akan hinggap pada orang lain atau hinggap pada makanan. Menyimak. Sekarang guru akan membaca cerita di bawah ini. Simak baik-baik ya. Dilo sakit pilek. Di hidungnya ada banyak kuman. Hidung Dilo jadi gatal. Haci, oh lala, kuman Dilo di mana-mana. Untung teman-teman Dilo tidak lupa. Dah kuman, diskusikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan guru ini. Ingat, angkat tangan dulu sebelum berbicara. 1. Apa yang terjadi pada hidung Dilo saat ia pilek? Tentu banyak sekali kumannya. 2. Apa yang terjadi saat Dilo bersin? Kumannya berterbangan dari hidung Dilo. 3. Apa yang teman Dilo lakukan terhadap apel yang akan dimakannya? Teman Dilo mencuci apelnya. 4. Mengapa ia melakukannya? Agar apelnya bersih dari kuman. 5. Apa yang Bu Guru pakaikan ke wajah Dilo? Bu Guru memakaikan masker. 6. Mengapa Dilo harus memakainya saat pilek? Agar temannya juga tidak tertular. Dengarkan kalimat yang dibacakan guru. Kemudian selesaikan kalimat di bawah ini dengan menggambarkan jawaban kalian di dalam kotak. Dengarkan petunjuk guru ya. 1. Saat pilek aku merasa. Pastinya kamu merasa sedih ya, maka gambarkan wajah sedih pada kotak ini. 2. Agar cepat sembuh dari pilek kamu harus makan lalu minum obat dan tidur teratur. 3. Agar temanmu tidak tertular pilek, kamu bisa memakai masker ya kalau tidak mau temanmu tertular. Kosakata baruku, kuman. Apakah adik-adik sudah mengerti tentang kuman dari cerita si Dilo tadi? Ceritakan kepada guru dan temanmu. 1. Tunjukkanlah gambar kuman pada cerita Awas Kuman. Pada cerita Awas Kuman, gambar kuman pada cerita tadi seperti yang ada pada apel di samping ini. Lalu kamu tunjukkan bagian mana yang ada kumannya. 2. Menurut kalian, apakah kuman itu? Nah, kuman itu benda kecil yang membuat sakit. 3. Kuman bisa terdapat di mana saja ya. Kalau di apel ini, ada kumannya di sini ya. Dan kumannya itu juga ada di mana-mana. 4. Apa yang terjadi bila kita tertular penyakit? Kita bisa sakit karena terkena pilek ataupun demam dan tidak dapat bermain dengan teman-teman. 5. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari kuman? Mencuci tangan dan menjauhi dari orang-orang yang sakit. Membaca. 1. Huruf apa saja yang terdapat pada kata kuman? Bacalah. Yang terdapat pada kata kuman ada K, U, M, A, N. Suku katanya ada 2 yaitu kuman. 2. Nama binatang-binatang di bawah ini ada yang berawalan dari suku kata ku. Apa saja? Tunjukkan dan sebutkan namanya kepada teman-teman dan guru.
Contohnya ada pada kuda, lalu ada kucing. Kuda dan kucing sama-sama diawali dengan ku. Menulis, bacalah lagi sebelum menuliskannya, ikuti guru membacanya. Ku, ku. Sekarang dapatkah kalian menuliskannya? Yaitu huruf K dan U. Tulislah di buku tulismu. Lalu tulislah suku kata ku dalam nama-nama binatang di bawah ini. Kuda, kucing, kupu-kupu, kura-kura. Menyimak. 1. Guru akan membacakan cerita ini. Simak baik-baik ya. Jangan lupa kalau kalian bersin, jangan lupa menutup mulut dengan lengan kalian. Tekuk siku dan batuk ke bagian dalam lengan. Begitu keluar dari kamar mandi, jangan lupa cuci tangan kalian ya. Ingat, tutup mulut saat bersin dan batuk, juga cuci tanganmu. Itu supaya kalian tidak menyebarkan kuman kepada orang-orang di sekitar. Setelah menyimak cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa kalian tidak boleh menyebarkan kuman kepada orang lain? Tentu, nanti bisa membuat orang lain sakit. Apa yang kalian bisa lakukan agar kuman tidak berpindah ke tubuh orang lain? Memakai masker, menutup mulut ketika bersin, dan mencuci tangan dengan sabun. Lalu dengarkan penjelasan guru di bawah ini. Cuci tangan perlu dilakukan sesering mungkin. Setiap selesai buang air besar dan buang air kecil. Sebelum menyentuh makanan, sepulang dari bepergian atau bermain, dan sebelum tidur. Bernyanyi, cuci tangan harus sampai bersih, cuci tangan tidak harus cepat-cepat. Kalian bisa melakukannya sambil menyanyikan lagu ini. Ikuti guru ya. Adik-adik semua pasti tahu kan irama lagu Balonku Ada 5? Ayo kita nyanyikan dengan judul Cuci Tangan. Kita ganti lirik Balonku Ada 5 dengan lirik yang sudah ada pada lagu Cuci Tangan ini. Ayo kita cuci tangan, gunakan sabun tangan, basahi telapak tangan, kemudian punggung tangan. Jangan lupa sela jarimu. Kira-kira seperti itu ya iramanya. Membaca. 1. Kalian telah belajar membaca kata-kata yang memiliki suku kata ku. Sekarang bacalah beberapa suku kata berikut. Ka, ki, ku, ke, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. 2. Temukan dan bacalah suku kata ka, ki, ku, ke, ko. Dengan nama binatang di bawah ini, tandai suku kata yang diawali dengan huruf K ya. Katak, keledai, kelinci, kutu, kijang, kakak tua. Dengan membaca kaki, kuke, dan ko, kalian berlatih merangkai huruf dan menjadi suku kata. Menulis, membuat kartu nama. Dengarkan guru bercerita dan menjelaskan caranya. Ini hari pertama masuk sekolah bagi katak, kelinci, kakak tua, dan kijang. Mereka belum dapat menulis nama sendiri. Kalian akan membantu mereka. 1. Tuliskan nama mereka. Lihat halaman sebelumnya untuk mengetahui nama mereka. Lalu gambarlah makanan kesukaan mereka pada kartu itu. Makanan kesukaan kijang sudah digambarkan untuk kalian. Lalu gambarkan makanan kesukaan katak, kesukaan kelinci, kesukaan kakak tua. Mengamati. Amati gambar ini dengan seksama. Ini adalah gambar pasar yang sangat ramai. Di sana ada beberapa penjual makanan. Ada yang makanannya bersih dan ada juga makanan yang tidak bersih. Amati baik-baik ya adik-adik. Sudahkah kalian mengamati? Lalu jawablah
pertanyaan guru berdasarkan gambar di atas. Silahkan dibaca ya. Membaca. Perhatikan lagi gambar pasar itu. Berikan tanda silang untuk makanan kotor dan tanda centang untuk makanan yang bersih. Contohnya ada di bawah ini ya. Jawablah sesuai pendapat kalian.